guys, welcome back to my channel. Oke, hari ini kita bakal nge-react videonya Eno Bening yang berjudul streamer rusuh kembali dan langsung diburu polisi. It's gonna be a very fun video. Let's start. Bahaya karena makhluk ini kembali keluar dari kandangnya, dan bukan cuma keluar dari kandang, dia kembali membuat keonaran. Johnny Somali, seorang streamer yang sangat-sangat disukai oleh mungkin kamu ya kayaknya, yang kontennya cuma satu gitu, bikin rusuh, bikin onar, bikin berbagai macam I don't like him. Kayaknya dia itu streamer dari platform Kick kalau nggak salah, dan di platform itu memang banyak streamer yang kontroversi banget itu karena platformnya itu emang bebas. Jadi I don't know, this is very controversial by the way. Dan semua itu demi traffic, demi klip, dan dia nggak berhasil. Jadi cuma jadi apa ya? Cuma jadi badut internet yang nggak kaya gitu. Beda sama Isospeed gitu, yang streamnya cukup rusuh tapi dia gain something gitu. Jadi Somali itu ngelakuin live streaming cuma buat kehidupan, yang ngerti nggak sih lu? Cuma buat bertahan hidup karena dia nggak punya pekerjaan lain, I guess. Tapi itu hipotesa gue doang gitu. Dan bahkan mungkin dia jadi hipotesa gue juga gitu. Kalau si Johnny tuh ngeliat, wah gila Isospeed berhasil gitu ya. Masa gue nggak berhasil? Ayolah gue berhasil bikin rusuh lagi gitu. Hey, Anda beda. Isospeed itu seru-seruan bareng warga, Anda bikin rusuh ke warga. Yang intinya Johnny Somali kembali streaming lagi, bikin rusuh lagi. Kebetulan sekarang nggak di Jepang tapi ke Korea Selatan. Serusuh apa sih Johnny Somali di Korea Selatan? Spoiler alert ya, kalau dia itu tuh ngerusuhnya cukup menurut gue sih udah bisa dibilang sangat keterlaluan banget sih. Udah, ini dia punya level keterlaluan, ini dia meningkatkan keterlaluannya lagi gitu. Karena ya udah semacam disrespect ke salah satu patung yang sangat-sangat banyak orang Korea tuh. Tapi dia itu emang udah bikin IRL di Jepang dan di negeri lain kalau nggak salah, dan dia juga emang ya cari masalah gitu. Oh my god, okay, I can't wait. Ya, rasa hormat sama patung tersebut. Patung apa tuh? Kenapa bisa kayak begitu? Good question. Man, this intro. Johnny Somali adalah streamer yang cukup terkenal. Kalian pasti udah tahu dan udah nontonin. Kalau kalian lupa, dia adalah streamer yang bikin rusuh waktu di Jepang. Right. You know Hiroshima, Nagasaki. You know why you do this? Pearl Harbor. Dia nggak ke Jepang doang, tapi juga ke negara-negara lain gitu. Dan ya biasalah formulanya, bikin rusuh-rusuh aja gitu biar diklip sama orang. Dan lucunya klipnya orang banyak, tapi keuntungan ke dia tuh nggak balik gitu. Karena itu namanya click farming kalau nggak salah ya, click farming. ada yang mau gitu ngevisit streaming dia langsung kayaknya, which is good. I love it. W internet. Jadi ya dia bener-bener badut yang nggak dapat financial gain gitu, cuma dapat traffic dan ketahui gitu. Dan kayak dari second source gitu taunya, kayak oh klipnya ditaruh di internet sama user yang ini, bukan Johnny Somalinya gitu. Nggak banyak gitu yang kayak pengen liatin langsung dan nontonin gitu. Banyak yang lebih nunggu klipnya gitu. Sebenarnya dia di Jepang udah di penjara gitu, cuman nggak lama. Jadi menurut gua sistem penjara Jepang nih ya, pemerintahan Jepang itu melakukan blunder yang sama fatalnya kayak Thor ke Thanos ya. You should aim for the head. You should aim for the head. Nggak dihilangin juga sih tuh orang, tapi ya lamain lah gitu, atau nggak dipulangin ke Amerika, terus dia apa ya, di-ban paspor dia dari seluruh Asia gitu ya. Jadi nggak cuman South Asia atau bahkan Southeast Asia, satu Asia tidak akan menerima Johnny Somali. Seperti yang udah gue singgung, kayak Johnny Somali tuh bangkit lagi gitu ya, kayak terbangun dari tidurnya, terus melihat kayak wah Isospeed berhasil nih, kok banyak yang makin subscribe, banyak yang makin nonton, banyak yang makin nungguin, banyak yang makin clip farm gitu. Emang gue nggak bisa, gue kan juga bisa, gue kan streamingnya juga rusuh gitu kan. Gue akan bisa nih nyaingin dia gitu kan. Nah, bro berpikir bro adalah Isospeed gitu ya. No, kayaknya karena dia udah nggak nge-hype lagi, jadi dia cari perhatian lagi, you know. Dan ya karena kayaknya misalnya di Jepang kan, kalau di Korea juga kayak gitu sih, kalau di kereta emang nggak ada orang yang ngomong. Kalau di Indo nggak tahu, I don't know the situation in there. Tapi yang aku tahu itu di Korea sama di Jepang itu emang nggak appropriate ngobrol di kereta gitu. Jadi kayak teleponan di kereta itu kayak no. Beda kayak di sini ya, kalau di Jerman
Yes, it's Lotus Fudge. Beda bang, beda. Isospeed itu seru-seruan bareng warga. Lu itu bawa Iya. kerusuhan buat warga. Dan kerusuhan lah yang didapat sama warga Jepang. Seperti biasa gue tidak ceritakan kerusuhan-kerusuhannya secara kronologikal ya. Yang pertama adalah ya tadi lagi-lagi bro berpikir adalah Isospeed gitu. Padahal bukan gitu. Kan di Korea banyak panggung-panggung jalan gitulah. Orang bikin performance, nyanyi dan lain-lain. Terus tiba-tiba dia pengen ikutan Hongdae. gitu. Kayak gue pengen ikut nimbrung, ikut seru-seruan gitu. Kan Isospeed bisa kayak gini, masa gue enggak gitu. Enggak bisa. Beda. Nggak ngaruh pak, beda. Oh, Wow, very nice. Wow, amazing. Ya nggak bisa lah. Lu diusir lah. Menurut lu aja. Dan habis itu biasalah skill satunya Johnny Somali, yaitu adalah pakai text to speech ya. Kalau lagi streaming, jadi orang donate apa atau ngechat apa gitu bisa keluar, terus disambungin sama dia ke Bluetooth speaker gitu, terus diputer di kereta gitu. Bro, guys, please, so early, guys. Please. It's too early for this shit. I don't know what's going on, sir. It's like ringtone. Ya biasalah berisik ganggu gitu. Pasti dia pakai gaijin card lah, jadi orang-orang cuek. Tapi akhirnya Korea sepertinya tidak terlalu nyantai kayak Jepang ya. Jadi kalau nggak salah di sebuah gedung, mungkin stasiunnya, gue kurang bisa menebak itu di mana. Akhirnya orang-orang mulai jengah sama kelakuan dia. Jadi dia masih pakai skill satunya si Johnny Somali, yaitu adalah text to speech. Terus orang-orang mulai terganggu dan mulai menyuruh dia untuk, woi stop it, lu ganggu banyak orang. It's my ringtone, son. It's a ringtone. You know English, French. What? I speak a French. What is this? Do you have a Google French? Do you speak French? No English. 수험생크 타입을 달러주 로그 Dan lucunya ketika dia ditegor, dia malah pakai alasan yang menurut gua gimana ya, lucunya nggak dapet, nyebelinnya iya gitu. Maksudnya lu kalau mau dark jokes ya udah pastiin lucu gitu. Kalau nggak lucu ya sisa darknya doang. I have autism. Autism. Dan dari situ polisi mulai bergerak cepat, polisi mulai ngejar-ngejar si Johnny Somali, dan Johnny Somali berlari dikejar-kejar polisi. oh my God. Bro, you're not funny at all, you little piece of shit. Wow. Look at this hoe. Tapi ternyata dia kurang cepat ya. Bro berpikir adalah Usain Bolt gitu. Enggak, lu bukan Usain Bolt ya. Lu the slowest runner. Lu tuh hero-hero tanker Mobile Legend, terus di debuff, terus By dibikin the slow, way, terus by the way, I wanted. Jadi I'm sorry, I know, out of topic, but I have all my top 2, tapi dia itu KW, aku belinya di online shop China. Yes, but I like it. Kayaknya aku mau beli juga deh untuk koleksi, tapi not enough. Okay, anyway, sorry. ngin sepatu lu, terus ya pokoknya lu suck at it. Maka ditangkaplah dia dan langsung diinterogasi. Nah, dia pikir kalau Korea Selatan itu kayak Jepang gitu. Hampir banyak banget orang Jepang gitu nggak bisa bahasa Inggris. Tapi Korea Selatan itu sangat-sangat banyak orang bisa bahasa Inggris dan cukup Iya. baik bahasa Inggrisnya. Jadi dia nggak bisa ngeles-ngeles karena ada yang nerjemahin dia. Mampus nggak lu? You tell them I want to leave this place. You told me to leave. I left. You said you're not doing live streaming. I'm not, no. You're a live streamer. No, I'm not. Where's the proof? Seperti yang kalian lihat, mukanya mulai panik, mulai kacau, mulai di luar ekspektasi, mulai tidak punya plan B, dan dari situ tiba-tiba streamingnya terputus. Oke, seperti film-film zaman sekarang, biasanya bagian paling nyebelin ditaruh di paling belakang, dan ini adalah yang paling nyebelin. Jadi ada satu kasus Johnny Somali yang menurut gue kayak udah, wow, ini new level of disgusting gitu. Jadi ada sebuah patung yang kalau gue nggak salah ya, bisa jadi gue salah ya, ini adalah Comfort Woman atau No. Statue of Peace, yaitu sebuah memorial ya untuk para wanita di Korea yang pada saat Perang Dunia Kedua itu harus jadi Jugun Yafu kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong lagi-lagi ya. Dan itu patung ditaruh di depan embassy Jepang. Jadi ditaruh di depan kedutaan Jepang gitu, ditaruh duduk di situ sebagai simbolisasi mereka adalah orang-orang yang menunggu permintaan maaf pemerintahan Jepang atas apa yang mereka lakukan pada saat Perang Dunia Kedua di Korea. Buat teman-teman yang belajar sejarah, buat teman-teman yang tinggal di Seoul atau tinggal di Korea Selatan, mau koreksi Unfortunately, aku nggak ke
nggak lihat patung itu di Korea pas aku di sana. Too bad. Gua silakan banget ya, lagi-lagi di kolom komentar di bawah. Yang gua tahu itu patung sangat-sangat di-respect banget, sangat-sangat bahkan sampai dilindungin sama banyak warga Jepang ketika mau dipindahin. Pokoknya harus ditaruh di seberangnya, di depannya kedubes Jepang sebagai ya itu bentuk apa ya? Kelihatan gitu secara visual pun kelihatan gitu. Dia menunggu Jepang untuk keluar dari kedutaan dan meminta maaf ke dia. Kalau kalian dengerin omongan gue tadi aja pasti kalian cukup tersentuh lah hatinya, kayak ih keren banget simbolisasinya, ih keren banget pemaknaannya. Bayangin orang-orang Korea Selatan terhadap patung itu udah sungguh-sungguh makin dalam kan. Gue nggak mau nunjukin klipnya, sorry banget, gue nggak mau nunjukin klipnya. I think it's too much for me too. Dan kalian bisa cari mungkin kalau kalian mau ketemu sama si Johnny Bangsat ini, patungnya di that's it. He did what? It's not just that's it, that's fucked up, that's disgusting. Kabar terakhir tentang Johnny Somali, dia ditangkap polisi. Gue nggak tahu apakah diamankan doang, di penjara, dipukulin, digebugin, di aim for the head. Gue nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Tapi gue berharap yang terbaik buat Korea Selatan dan yang tersesuai hukum tapi terburuk buat dia. Kalau gue bilang yang terburuk kayak jahat banget, tapi ini orang kayaknya emang bisa dijahatin sih. Jadi ya udahlah, selalu lah. Tapi menurut kalian bagaimana? Apakah Johnny Somali udah cocok untuk disuarakan untuk udahlah di paspor kok bisa-bisanya nggak di-ban ya? Bukannya ngasih devisa ke negara, bukannya bawa ekonomi negara, bawa masalah. Dan tentu buat teman-teman yang mungkin belajar sejarah atau belajar tentang Comfort Woman Statue atau Statue of Peace yang ada di Seoul, Korea, dan pengen nambahin info atau bahkan mengkoreksi gue karena gue yakin mungkin ada yang kurang lengkap dari gue, silakan di kolom komentar di bawah, gue tunggu. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, klik tombol subscribe di bawah. Kalau kalian of course. bilang, bang lu bukan yang ngasih panggung buat Johnny Somali, bro, nggak ada yang ke streamingnya Johnny Somali. Dia tuh udah di-ban dari YouTube, Twitch, bahkan Kick. Lu bayangin, Kick. Di Kick-nya juga di-ban? No way. Terus dia streamnya di mana? Kick, tempat orang-orang yang kena ban dari Twitch dan YouTube ngumpul di situ. Dia aja udah kena ban permanen dari Kick dan dia sekarang di Rumble. Nobody watch Rumble. Ya lu nggak usah coba-coba, ya udah nggak usah nonton juga. Jangan sampai dia dapat financial gain. Kita badut-badutin aja di sini. Dan sebagai pengingat juga gitu, kalau lu ketemu di jalan orang kayak gini dan dia bawa kamera lagi live streaming, enaknya digimanain ya? Yang baik dan tidak melanggar hukum ya? Coba komen di bawah. Itulah dia seputar internet untuk episode kali ini. Gue Endo Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.